semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda All New HR-V akhirnya masuk ke Indonesia dan mobil ini sudah diproduksi secara CKD dan harganya mengejutkan karena harganya tidak jauh lebih mahal dibandingkan pesaing-pesaingnya, tapi memiliki sejumlah terobosan-terobosan yang menarik. Dan inilah serangan balik dari Honda di kelas SUV medium, di mana sebelum ini karena HR-V itu sudah 7 tahun ya umurnya dan banyak digempur oleh pemain lainnya, dan Honda menjawabnya dengan HR-V terbaru ini. Dan di video ini kita akan lihat detailnya apa saja yang ditawarkan untuk pasar Indonesia. Dimulai dari bentuknya dulu. Bentuk HR-V ini berubah drastis dari sebelumnya dan mobil ini unik ya. Karena kalau kita lihat dari samping, dia bentuknya seperti coupe, jadi dia ada unsur sportinya. Tapi ciri khas HR-V dari generasi sebelumnya dipertahankan, yaitu bukaan pintu yang ada di pilar C seperti ini. Jadi menimbulkan siluet kesannya mobil ini hanya 2 pintu, padahal sebenarnya 4 pintu. Dan itu berpadu serasi dengan atap belakangnya yang melandai. Serta Anda bisa lihat ini warnanya, ini warna baru sen kaki. Jadi warnanya ini warna retro sekali, warna seperti mobil-mobil di tahun 60-an atau 70-an. Dan dipadu juga dengan grill yang retro sekali bentuk grillnya. Garis-garis seperti ini, dan ini sewarna body. Ada 4 tipe dari Honda HR-V ini. Ada tipe S yang paling rendah, kemudian ada tipe E yang lebih tinggi, yang warna putih seperti Anda bisa lihat di Dreams Cafe ini, serta di atasnya ada tipe SE. Nah, dan ada lagi satu tipe di atasnya, tipe RS, yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk HR-V yang tipe E dan SE itu grillnya menyatu dengan bodi, warnanya sama, sedangkan untuk yang paling rendah itu berbeda, nuansanya lebih ke arah chrome. Tapi ini adalah desain yang sangat retro dan dipadukan dengan lampu LED yang bentuknya keren dan modern. Dan di beberapa tipe bahkan lampu sennya ini juga sudah sekuensial ya, jadi mengalir gitu dari dalam keluar. Kita lihat bagian belakangnya. Lagi-lagi ya, paduan antara retro dan modern di belakang. Ini Anda bisa lihat lampu LED yang menyambung dari kiri ke kanan, ini seperti tren mobil saat ini. Kemudian lampu LED di sini dibikin seperti matriks, putus-putus seperti ini, jadi ada kesan retronya juga. Serta Anda bisa lihat di sini udah ada kamera parkir dan sudah ada sensor parkir, lengkap sekali. Dan bentuk bagian belakangnya juga unik, sangat berbeda dibandingkan HR-V sebelumnya. Oke, ini belum elektrik. Dan seperti biasa HR-V memiliki bagasi yang sangat lega ya. Tapi mungkin ini agak sedikit terkurangi landainya bagasi, tapi ini tetap penyimpanan yang sangat memadai. Dan di bawahnya sebenarnya masih besar lagi space-nya, tapi terpakai untuk ban serep yang full size ukurannya. Dan seperti biasa, kalau misalnya Anda merasa kurang, Anda bisa melipat bangku belakang mobil ini dan pelipatannya itu rata sampai ke depan. Ban dan pelek yang digunakan juga keren karena berukuran 18 inci, jadi terlihat sangat proporsional dengan mobilnya. Ini warnanya juga gunmetal yang gelap dan bannya berukuran 225/50 R18. Sekarang kita lihat dalamnya. Tapi sebelum kita lihat dalamnya, ada satu yang hampir terlupa, kita lihat mesinnya dulu. Di balik kap mesin, ini ada mesin 1500 cc juga, 4 silinder, tapi berbeda total dibandingkan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya menggunakan SOHC, tapi yang sekarang menggunakan DOHC, generasi baru mesin 1500 cc Honda. Dan tenaganya sekarang 121 PS dengan torsi 145 Nm yang disalurkan kedua roda depan melalui transmisi
CVT. Nah, untuk varian HR-V yang 1500 cc itu dijual di rentang harga 355,9 juta rupiah sampai 399,9 juta rupiah. Jadi belum sampai 400 juta rupiah, yang mana ini akan memberikan perlawanan yang sangat-sangat kuat bagi pemain di SUV medium. Salah satu keunggulan HR-V dari dulu adalah kelegaan ruangnya, dan wow, ini luar biasa leganya di belakang. Saya tingginya 177 cm dan ini adalah posisi berkendara saya, dan Anda bisa lihat ini lega sekali. Wah, benar-benar leganya luar biasa. Nah, bagian kepala pasti akan sedikit berkurang karena yang pertama, mobil ini atapnya melandai di bagian belakang, serta untuk beberapa tipe seperti tipe SE ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Panoramic roof di 1500 cc. Ini keren sekali panoramic roofnya, dan walaupun dikurangi space kepalanya, tapi ini saya masih tinggal sisa satu jari deh, tapi saya nggak sampai mentok ke atas. Nah, tapi yang memang untuk setinggi saya, yang saya rasakan agak kurang adalah headrestnya. Headrestnya kurang tinggi, jadi agak nyangkut di leher. Kalau saya duduknya seperti ini baru bisa bersandar enak. Headrestnya kurang tinggi sedikit, dia tidak bisa ditinggikan lagi, karena kalau ditinggikan lagi dia itu tidak ada penguncinya. Jadi sayangnya headrestnya kurang tinggi sedikit. Tapi kalau Anda di bawah 175 cm mestinya fine, apalagi ini lega sekali. Dan ada, nah ini ada armrest, tapi armrestnya memang jatuh seperti ini ya, tidak ditahan. Kalau ditahan seperti ini mestinya bisa lebih ergonomis. Ada 2 buah USB slot di sini, jadi Anda nggak perlu berantem sama penumpang di samping. Dan yang unik lagi di HR-V terbaru ini adalah layout tempat duduknya sebenarnya buat 5 orang karena ada 3 buah headrest di belakang, tapi bagian tengah ini dibuat lebih tinggi. Jadi seolah-olah ini individual, seolah-olah hanya 2 penumpang di bagian belakang, dan itu agak sedikit merepotkan kalau ada penumpang 3 karena di sini saya lumayan mentok. Jadi ini lebih enak kalau digunakan hanya untuk 4 orang. Apalagi ini lantainya juga relatif rata ya, tidak terlalu banyak tonjolan, jadi lega. Dan ini sentuhan lampunya, lampu kabinnya ini keren sekali, disentuh dan diletakkan di pilar yang ada di tengah. Ini jadi ada nuansa-nuansa Targa juga di sini, serta di sini ada kaitan. Tapi saya belum mengerti ini kaitan ini untuk apa ya, mungkin untuk tirai atau apa, tapi yang jelas panoramic roof ini bikin nuansa kabin itu jadi terasa mahal dan terasa terang dan terasa lebih lega, padahal dia aslinya saja sudah lega. Kemudian untuk bahan, ini bahannya menggunakan campuran antara fabrik dan kulit. Di sini masih material keras, tapi di bagian sandaran tangannya sudah material empuk. Nah, saya tadi baru tanya ke orang Honda, ternyata kait-kait ini fungsinya adalah untuk memasang cover. Jadi ternyata atap yang di belakang ini dia memiliki mekanisme cover yang terpisah. Jadi ini bisa dilepas seperti ini, bisa ditaruh di bagasi, bisa ditaruh di rumah. Dan sekarang coba kita pasang. Ini gimana lagi masangnya? Oke, oh ini bentuknya seperti ini. Gimana sih? LFR, front left. Oh ini front depan. Oke, kita masukin ke sini mungkin. Oke, kayak begitu. Front right. Oke, masukin depannya dulu. Cara yang sangat-sangat merepotkan, tidak praktis sama sekali.
Kenapa nggak pakai mekanisme gulung seperti yang dimiliki oleh mobil-mobil yang memiliki atap two pieces seperti ini? Dan ini juga mesti ditaruhnya harus di bagasi atau di rumah. Tapi anyway, ini atap panoramik seperti ini bikin kabin itu nuansanya lebih lega dan lebih terang dan terasa lebih mahal juga. Bagian depan juga berubah total dari HR-V sebelumnya, sekarang lebih modern dan mengikuti bahasa desain baru interior Honda, terutama di tuas AC yang analog seperti ini. Ini saya sangat suka. Honda sempat semuanya panel sentuh, tapi cukup merepotkan untuk dioperasikan dan mereka kembali ke tuas analog seperti ini. Tapi tampilannya tetap digital dan ini adalah sebuah climate control dengan mode auto juga. Audio ini 4 speaker dan dilengkapi dengan Apple CarPlay serta Android Auto juga. Kemudian posisi berkendara dulu kita lihat. Jadi di sini setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, dan posisi berkendaranya ini saya bisa bilang lebih baik dibandingkan HR-V generasi sebelumnya, lebih pas untuk badan saya, dan ini juga bisa ditinggikan serta diterendahkan, serta setirnya ini sudah berbalut kulit dengan desain yang keren, dengan bulatan airbag di sini. Sebenarnya ada kesan ini seperti setir retro seperti di Honda Civic generasi pertama, tapi jadi keren gitu dengan tombol-tombol yang modern. Dan berita gembiranya adalah seluruh varian dari Honda HR-V sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Seluruh varian, bukan hanya varian yang paling tinggi. Jadi Anda sudah dapat adaptive cruise control, terus habis itu ada lane departure warning, bahkan ada lane keep assist-nya juga. Jadi ini seperti yang di BR-V, semua tipe HR-V itu sudah semi autonomous. Jadi kalau Anda di tol, Anda tinggal pencet tombol dan dia akan bisa menyetir sendiri. Dan ini pertama kali di kelasnya sistem sensing seperti itu diterapkan di semua varian. Kemudian layout dashboardnya ini keren ya. Dan yang unik itu di bagian kanan dan kiri ini ada tuas untuk menutup atau membuka ventilasi AC yang ini mekanikal dan ada klik-kliknya. Dan ini sangat mudah untuk dioperasikan dan ini sangat unik, tidak ada di mobil lainnya. Tapi memang untuk material atas dashboard dia masih material keras, walaupun di bagian tengahnya ini tidak soft tapi tidak keras juga. Ini seperti dilapis kulit untuk yang di bagian tengah ini. Lantas untuk bagian pintu juga ini masih keras tapi ada empuk di sini, jadi ada paduan antara material keras dan lunak. Rem parkir sudah menggunakan elektrik dengan brake hold. Ini dari generasi sebelumnya udah ada, tapi sekarang dia sudah ada hill descent control. Jadi ini akan membantu Anda ketika Anda turunan yang sangat curam, itu Anda bisa tekan hill descent control ini dan mobil akan mengerem secara otomatis. Ada laci yang tidak terlalu besar di sini. Yang menyenangkan juga adalah USB slot yang ditempatkan secara ergonomis. Biasanya Honda itu menempatkan USB slot itu di audionya gitu ya, tapi sekarang benar-benar terintegrasi di dashboard, dan satu untuk penumpang kiri dan satu untuk penumpang kanan. Secara umum layout dashboardnya ini sangat menyenangkan, ada unsur juga antara retro dan modern serta jauh lebih positif dibandingkan HR-V generasi sebelumnya. Tidak ada drive mode di mobil ini, hanya ada tombol Econ. Jadi kalau Anda ingin menyetir lebih hemat, Anda tekan tombol Econ dan respons mesin akan sedikit berkurang, tapi penggunaan bahan bakar akan lebih efisien. Untuk laci tidak ada yang istimewa di sini, biasa, tapi dia soft opening, jadi tidak gubrak gitu ya. Oke, ini adalah lampunya juga sudah putih semua di dalam. Ini juga sangat menyenangkan untuk dilihat. Secara overall, perubahan yang dilakukan Honda di HR-V ini sangat layak diapresiasi. Bukan hanya mesin baru, model baru, interior baru, tapi juga menyematkan fitur keselamatan terkini yaitu Honda Sensing di seluruh varian. Dengan harga seluruh varian 1500 cc ini tidak sampai 400 juta rupiah. Tapi kalau itu belum membuat Anda puas,
Honda masih memiliki satu varian lagi yang merupakan varian paling spesial dan varian paling bertenaga dari HR-V, yaitu Honda HR-V RS. Nah, bagi Anda yang menginginkan the ultimate HR-V atau HR-V yang tipe paling tinggi, ada ini. All new HR-V RS dengan harga 499 juta rupiah on the road. Artinya perbedaan harganya dengan tipe 1500 cc yang paling tinggi itu 100 juta rupiah. Sekarang kita lihat apa saja yang akan Anda dapatkan dengan menambah 100 juta rupiah untuk mendapatkan HR-V tipe tertinggi. Yang pertama, karena ini sebuah RS, artinya Anda mendapatkan aero kit khas RS yang tidak didapatkan di model-model lainnya. Serta untuk warna hanya ada dua di RS, yaitu Ignite Red seperti ini dan Sand Kaki yang dua-duanya juga warnanya adalah two tone. Tapi 100 juta rupiah Anda sebenarnya lebih banyak di-spend untuk apa yang ada di balik kap mesin. Kalau mesin 1500 cc di HR-V yang lain itu menghasilkan tenaga 121 PS dan 145 Nm torsinya, unit 1500 cc turbo ini menghasilkan 177 PS dan torsi 245 Nm. Ini mesin yang sama dengan yang digunakan di Honda Civic Turbo RS, kemudian sebenarnya unit yang mirip juga dengan yang digunakan di CR-V. Jadi ini adalah mesin paling bertenaga yang pernah disematkan ke sebuah HR-V. Dan hanya ada satu pilihan transmisi untuk yang 1500 cc turbo itu, yaitu transmisi CVT. Dan di atas kertas, mestinya yang 1500 cc turbo ini bisa menyentuh 0 sampai 100 km per jam, mungkin 8 sampai 9 detikan. Nanti kita akan tahu pada saat kita mengetes mobil ini secara lengkap. Lantas dari luar yang Anda bisa lihat, perbedaan tipe tertinggi ini adalah menggunakan panoramic roof. Sebenarnya panoramic roof ini sudah ada di HR-V yang sebelumnya yang 1800 cc dan diteruskan di sini untuk HR-V yang tipe mesin paling tinggi menggunakan panoramic roof. Ternyata masih ada lagi di bagian luarnya perbedaannya, yaitu untuk tipe RS ini menggunakan dual pipe yang bahannya dari chrome. Dan satu lagi, grill yang dimiliki oleh tipe RS ini jauh berbeda dibandingkan tipe yang lain. Yang lain bentuknya garis-garis, sedangkan ini bentuknya lebih sporty dan ada pahatan-pahatan 3 dimensi yang membuatnya terlihat lebih agresif di depan. Anda bisa lihat di sini full leather untuk yang tipe RS, serta untuk instrumen kalau di tipe yang 1500 cc non turbo itu yang digital hanya MID-nya bagian tengah, tapi sekarang untuk RS ini digital 7 inci, jadi kira-kira setengah ke kiri lah itu full digital untuk RPM dan info-info lainnya. Sebenarnya kami berharap full gitu ya, full digital, tapi ternyata hanya parsial, hanya sebagian yang digital di RS ini. Kemudian drive mode ini hanya ada juga di RS, jadi Anda bisa memilih mode berkendara dari Econ, normal, dan sport. Audio di RS juga sudah menggunakan 6 speaker. Kemudian balik lagi ke jok, ini juga untuk RS juga jahitan-jahitannya ini berwarna merah, serta untuk segi safety untuk tipe RS ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, sementara yang lain itu masih 4. Dan untuk mempermudah akses Anda ke bagasi, Anda untuk di tipe RS bisa membuka bagasi elektriknya dengan ayunan kaki di bawah bagasi, serta kalau misalnya Anda meninggalkan mobil tanpa memencet tombol, dia akan secara otomatis mengunci sendiri atau walk away lock.
Ya, jadi itulah Honda All New HR-V. Cukup mengejutkan karena seluruh tipe 1500 cc itu berada harganya di bawah 400 juta rupiah. Khusus untuk yang 1500 cc turbo ini, dia juga tidak sampai di 500 juta rupiah. Dan senang rasanya Honda tetap menyediakan varian yang paling tinggi ini untuk pilihan orang-orang yang memang menginginkan HR-V yang varian terbaik. Serta yang sangat menyenangkan adalah Honda Sensing hadir di semua tipe. Itu bukti komitmen Honda untuk berinovasi di segmen SUV medium ini. Kami tentu saja penasaran bagaimana rasa berkendara mobil ini. Secara overall mobil ini oke pada saat first impression, tapi kami ingin merasakan bagaimana performanya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana kepraktisannya di bawah sehari-hari, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya ketika dipakai berjalan jauh. Tapi itu baru bisa kami lakukan setelah kami mendapatkan unit testnya. Dan untuk sekarang sekian dulu video first impression kami. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.